warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexis Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar ilmu politik. Saya pertama akan membahas tentang perkembangan teori negara. Pada akhir abad ke-19, negara telah menjadi objek kajian utama di samping konstitusi. Sejarah negara atau bangsa dan pemerintah, karena itu ilmu negara sudah mulai mempunyai ruang lingkup, fokus, dan kerangka keilmuan yang jelas. Negara menjadi badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam sesama formasi masyarakat, maka penting untuk menganalisisnya. Posisi ini menjadikan negara sebagai penentu dinamika sosial politik sebuah masyarakat dan negara bangsa. Jumlahnya minimal 8 teori negara. Yang pertama yaitu teori negara korporatis. Dalam pandangan Kevin Passmore, korporatisme itu mempunyai motif politik untuk menciptakan proses politik yang terorganisir. Menurut Passmore, gagasan korporatisme secara sederhana diartikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga badan terorganisir. Lembaga yang ada dicerminkan kepentingan-kepentingan yang ada. Teori negara politik. Teori ini dapat dipandang sebagai bagian dari pendekatan tradisional atau pendekatan kelembagaan atau pendekatan formal dalam kajian ilmu politik. Juga negara dengan tipe ini, lembaga pemerintah dan eksekutifnya hanya bertugas menjalankan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Negara lebih dipandang sebagai sebuah struktur status daripada tempat perumusan kegiatan politik dan dinamika masyarakat. Fungsi utama negara dipandang hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sekaligus sebagai media artikulasi aspirasi masyarakat menurut kontrak sosial telah dibuat oleh masyarakat dan negara. Ketiga adalah teori negara kapitalis klasik. Dalam teori ini negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dan dengan peranan kecil. Fungsi negara didefinisikan sebagai agen pelayanan sosial kemasyarakatan atau social service. Dalam teori negara marxis klasik, dalam teori ini negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Dalam teori ini negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan kaum borjuis itu. Negara memainkan peran tidak penting atau sekunder sehingga menjadi alat pemaksa sekaligus penindas dari kelas dominan terhadap kelas proletar. Kelima adalah teori negara Bonapartis. Dalam teori ini, negara tidak hanya dipandang sebagai alat yang berkuasa dan tak sekedar mengelola kepentingan kaum borjuis. Negara mempunyai kemandirian relatif sehubungan untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Ada suatu spekulasi bahwa negara Bonapartis ini tercipta dalam keadaan di mana kelas borjuis sudah dikalahkan dan kelas buruh sudah cukup kuat untuk menguasai negara. Adalah teori negara pluralis. Teori ini melihatkan negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Negara menurut paham ini mencerminkan pluralisme yang ada dalam masyarakat dengan jalan menjadikan dirinya cermin pluralitas serta dengan melaksanakan kebijakan sejalan dengan keragaman kepentingan masyarakat. Semua kelompok, golongan atau kepentingan bersama mempengaruhi dan mengendalikan negara sebagai alat yang netral. Adalah teori negara organis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar. Negara bukanlah cermin dari tuntutan dalam masyarakat. Negara berperan aktif dalam pengambilan kebijakan non-demokratis, sehingga negara tidak melayani kepentingan umum. Yang terjadi adalah elit negara berlomba-lomba berkuasa guna memenuhi ambisi kekayaan pribadi. Terakhir adalah teori negara strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang bisa disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara dianggap lahir karena terjadi konfigurasi struktural dari ketentuan kekuatan-kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kemandirian negara yang bersifat relatif itu muncul dari perubahan sosial dan bukan negara yang memformasinya. Pembahasan yang selanjutnya adalah definisi dan hakikat negara. Negara. Definisi negara berisi hakikat dan esensi karakteristik negara yang sesungguhnya. Meskipun demikian, definisi tersebut terdapat dalam gagasan manusia sehingga tidak berbicara tentang negara itu sendiri, melainkan gambaran hal-hal yang berkaitan dengan negara. Definisi negara yang universal diterima ketika didasarkan kepada penyelidikan sebagai pemikiran, kemudian diambil dari karakteristiknya dari kenyataan umum. Ciri-ciri umum karakteristik negara mencakup: 1. Negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia. Yang kedua, negara eksis karena adanya
ikatan jiwa antara manusia dengan negara. Yang ketiga, negara berdiri atas kesatuan yang meliputi bangsa-bangsa. Jumlah yang disampaikan oleh para ahli mengenai definisi negara. 1. Menurut Paulantes, negara merupakan badan yang dominan, hegemonik, dan mandiri dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua, menurut Anthony Giddens, negara merupakan badan yang kuat untuk menanggapi tujuan jangka panjang guna melindungi sistem produksi kapitalis. Yang ketiga, menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, di mana individu atau kelompok merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang keempat, menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang kelima, menurut Robert McIver, negara adalah asosiasi yang diselenggarakan penertiban di suatu masyarakat pada suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keenam, menurut Woodrow Wilson, negara merupakan orang-orang yang diorganisasikan dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketujuh, menurut Miriam Budiarjo, negara merupakan suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menurut kepatuhan warganya, menurut aturan serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah. Hakikat negara. Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama sebagai organisasi di masyarakat. Ia dibedakan dari organisasi-organisasi lain karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli kekuasaan jasmania yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Hal ini dikarenakan negara dapat mendisiplinkan warganya melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Selain itu, negara juga dapat mewajibkan warganya untuk mengangkat senjata kalau negara itu diserang oleh musuh. Negara dapat memerintah warga negara untuk memungut pajak dan menentukan mata uang yang digunakan dalam wilayah tersebut. Dengan demikian, hakikat negara dikualifikasikan ke dalam 3 karakteristik. Yang pertama, bersifat memaksa. Yang kedua, bersifat monopoli. Dan yang ketiga, bersifat mencakup semua. Sekian penjelasan ilmu politik hari ini. Saya Alex Saputra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.